Oke, sebelum lagu berikutnya ada beberapa catatan dari keterangannya Bu Erli. Pertama, Maulana Rumi itu menyatakan di hadapan Allah, jadilah seperti kanak-kanak yang gampang menangis. Di hadapan Allah ya. Di hadapan kejamnya kehidupan, kita harus laki-laki, tidak boleh menangis. Di hadapan penderitaan hidup, kita tidak boleh cengeng. Tapi di hadapan kemahaan Allah Ta'ala, jadilah seperti kanak-kanak yang gampang menangis gitu. Itu cengeng, bukan itu tangisan kemesraan. Beda. Jadi harus dibedakan antara tangisan cengeng, tangisan kekalahan dengan tangisan kerinduan. Terus yang kedua, ketika berziarah itu sering mencium harum, mencium wangi. Wangi apa itu sebenarnya loh? Kan begitu. Nah, itu yang disebut sebagai wangi rohani. Karena Kanjeng Rasul itu adalah gumpalan terbesar dari kemuliaan, maka beliau itu wangi tanpa memerlukan parfum. Nabi itu wangi tanpa memerlukan parfum. Bahkan hakikatnya seluruh parfum dunia itu merupakan bagian dari wangi dan harum Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Ummu Aiman mengambil bintik-bintik keringat di tubuh Nabi. Nabi tidur, tapi ketika Ummu Aiman itu mengambil bintik-bintik keringat dan dimasukkan ke dalam botol, Nabi sesungguhnya bangun, sadar, cuma diam saja. Diam saja, biar tidak terganggu Ummu Aiman ini, diam saja. Sampai akhirnya rampung, baru kemudian Nabi bersabda kepada Ummu Aiman, kau jadikan minyak wangi ya? Iya Kanjeng Rasul. Wangi. Nah, kalau kita berziarah ke makam-makam wali dan kita terhubung rohani kita dengan para wali itu, kalau diperkenankan oleh Allah Ta'ala, kita bisa berjumpa dengan wali yang diziarahi, kita juga bisa mencium wangi wali yang kita ziarahi itu. Ini tahadus bin nikmah ya. Saya itu punya amalan untuk bisa berjumpa dengan orang yang kita ziarahi. Satu waktu saya itu pakai ketika saya ziarah Sunan Ampel. Saya menggunakan bacaan-bacaan itu untuk bisa berjumpa Sunan Ampel. Ziarahnya sehabis subuh. Di sekitar makam Sunan Ampel masih jarang orang. Saya membaca doa itu ya. Doa untuk bisa berjumpa wali yang kita ziarah itu. Doanya belum rampung, kesadaran saya menepi, masuk ke dimensi lain. Kalau sekarang kan dimensinya alam sadar ya, di mana saya menyaksikan para panjenengan semua. Ini langsung menepi, saya masuk dimensi lain. Tapi walaupun masuk dimensi lain, telinga saya itu masih mendengarkan orang ngaji. Tapi dimensi hidup saya waktu itu sudah berbeda. Nah, ternyata Allah mempertemukan di dimensi lain itu. Saya berhadapan-hadapan dengan Sunan Ampel itu. Orangnya Arab putih dan wangi sewangi-wanginya. Komunikasi dengan tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata-kata. Sedemikian padatnya. Ketika selesai perjumpaan itu, wangi itu masih ada, masih melekat di tubuh saya. Wangi itu, saya penasaran dengan wangi yang sangat mengesankan itu.
setelah saya ziarah, saya keluar ke gang-gang penjual minyak wangi itu. Saya cari yang mirip-mirip. Jangankan yang sama, yang mirip nggak ada. Yang mirip pun nggak ada. Wangi dari mana? Ya wangi dari kemuliaan Sunan Ampel gitu. Jadi itu ya. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Bagaimana bisa membedakan antara kejadian luar biasa seperti itu yang dipandu oleh Allah Ta'ala dan yang dipandu oleh setan? Sebab setan itu di waktu-waktu tertentu juga kadang menampilkan harum-harum wangi-wangi juga. Untuk apa? Untuk menyesatkan secara perlahan-lahan. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, cara membedakannya itu tidak sulit. Begini caranya. Kalau setelah peristiwa itu kita kemudian jumawa, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain, itu pasti dari setan. Tapi kalau setelah peristiwa itu kita makin runduk kepada Allah Ta'ala, makin patuh, makin setia kepada Kanjeng Rasul, itu pasti dari Allah. Itu caranya membedakannya. Karena itu apa yang disebut sebagai karomah itu ada palsunya, ada psilunya. Kalau yang palsu itu dari jin, dari setan, itu hati-hati. Jadi tidak setiap kejadian luar biasa itu merupakan karomah atau karunia dari Allah Ta'ala. Tidak. Saya pernah punya seorang santri ya. Pernah punya seorang santri yang mengalami kejadian luar biasa itu. Contohnya begini. Santri itu hatinya berdetak. Saya pengen ke sana gitu ya. Tangannya itu langsung bergerak sendiri tanpa bisa dihentikan. Seret, seret, bergerak sendiri. Nah, kalau begini itu jangan. Kalau begini oke. Padahal yang tanya itu hatinya loh. Yang tanya itu hatinya. Apa malam ini saya mau ke pengajian Habib Usman? Seret, oh jangan. Gitu loh. Apa malam ini saya ziarah Gunung Pring? Seret, begini. Langsung bergerak sendiri nih. Padahal hati loh yang tanya. Nah, ini ternyata apa? Ini termasuk yang palsu. Saya paham itu palsu ketika saya buktikan. Setelah sholawatan, saya ajak ziarah. Langsung tangannya seret. Apa maksudnya? Kok tidak mau? Kan ku bilang. Muncul jawaban dalam hatinya. Suruh baca Asmaul Husna di rumahnya saja. Kan ini menipu ini. Kayaknya baik ini kan. Tidak mau ziarah karena alasannya suruh baca Asmaul Husna di rumahnya saja. Nah saya curiga, ini jin. Saya geret orang, harus ikut. Ketika saya seret orang itu, hatinya di sini dan jadi diserang oleh setan. Wah, sakit luar biasa. Sini, sampai hampir tidak bisa bernafas itu. Nah ini kan jin ini, nggak mungkin malaikat nggak mungkin ganggu-ganggu begitu. Nah, jadi akhirnya saya pastikan ini jin, kamu harus ikut saya. Akhirnya ikut. Dalam perjalanan itu pasti diserang. Udah coba kalau diikuti itu, bukankah lama-lama akan menjadi anak buahnya jin, anak buahnya setan kan gitu. Banyak yang mengalami ketersesatan seperti ini di awal-awal jalan rohani. Karena itu ketika kita menempuh jalan rohani, jangan kita inginkan iming-iming makan apapun, jangan. Berbahaya itu. Pengen kebal, pengen sate, oh nggak usah itu, nggak penting itu, nggak penting. Ketimbang pengen kebal, mending minum jamu kebal bacok.